Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau mandiin armor ya. Ini sekarang saya udah setai di tempat nih ya. Nih kerannya udah deket nih ya. Ini motornya langsung di sini. Apa aja peralatan yang buat nyuci armor ini? Oke. Jadi kita karena ini nyuci sendiri, jadi peralatannya ada sini. Nah, yang pertama adalah selang ini buat nyambungin itu ya, tahu ya. Yang kedua ini ada sabun cuci motor ya, ini ada kit karena udah dimasukin botol. Nah, yang ketiga ada busanya udah lama ya. Yang ketiga ada sikat gigi, tapi bukan buat nyikatin gigi ya, ini buat kayak di sela-sela seperti ini. Yang keempat ada sikat WC. Nah, ini sikat WC nggak nyolong ya, ini punya sendiri. Ini buat ngosokin di bagian bawah yang susah. Yang ketiga, yang berapa ini? Yang selanjutnya ini ada sarung tangan ya. Ini sarung tangan buat yang sebelah kanan, buat tangan kanan. Jadi kalau misalkan kena besi itu nggak terlalu sakit. Yang selanjutnya ada pengering, nih handuk pengering. Oke. Yang selanjutnya ada kanebo. Oke. Ini peralatan buat mandiin armor untuk sekarang. Oke, kita langsung mandiin ya. Oke, baik sahabat gasken, jadi kita mulai pencucian ya. Saya mulai pasang selang dulu, hidup keran-keran dan langsung disiram aja ke bagian motornya. Jadi untuk cuci motor itu sebenarnya itu kalau saya pribadi itu lebih senang cuci sendiri ya, karena entah kenapa itu sepertinya lebih bersih gitu, lebih bersih, lebih detail dan lebih bangga gitu cuci sendiri gitu. Jadi sejarah motor ini ya, selama 2,5 tahun saya belum pernah cuci setim sahabat gasken. Aduh, 2,5 tahun loh, 2,5 tahun lebih malah belum pernah cuci setim. Bukan karena saya gimana ya, tapi saya lebih senang cuci sendiri sih gitu. Tapi ada keniatan saya pengen cuci ini nanti motor itu di cuci setim tanpa sentuh. Ada kan yang sekitar 20-25 ribu itu cuci tanpa sentuh. Oke, kita lanjut ya. Ini saya udah pakai sarung tangan, jadi kalau misalkan nanti sambil siram sambil gosok-gosok ya, jadi agak mending nanti kalau misalkan kita langsung pakai sabun, nanti agak mending gitu. Oke, ini kita bagian peleknya. Seperti biasa ini peleknya ya, saya cat bunglon. Oke. Nah, ini saya mau pindah posisi nih. Karena di bagian depan udah, saya mau bagian belakangnya. Karena selangnya itu cuma 2 meter. Oke, ini bagian belakangnya. Tapi tenang, sekarang saya udah beli selang yang agak panjangan gitu. Bagian belakang saya cuci. Jadi kalau misalkan nyuci motor di bagian belakang ya, buat khususnya knalpot racing, sebenarnya bagusnya itu knalpotnya itu ditutup. Jadi airnya tuh nggak masuk knalpot. Tapi saya ini nggak. Gak apa-apa lah. Nah, yang penting bersih, bagus, mantep gitu, dinaikin seneng gitu. Oke, ini di bagian knalpotnya masih digosok-gosok ya, sama di bagian bannya menggunakan sarung tangan, belum menggunakan sabun atau yang lainnya. Ini masih di bagian peleknya. Jadi untuk mencuci bagian belakang ini sebenarnya lebih enak itu kalau kita di tempat, ini bukan di bagian belakang ya. Kalau cuci motor lebih enak itu di tempat yang agak leluasa gitu. Jadi kita bisa muter-muter kanan kiri depan belakang gitu. Dan selangnya pun harus panjang. Jadi kalau misalkan nyuci motor terus dekat keran kayak gitu, minimal itu punya selang 5 meter itu udah cukup sih sebenarnya, udah cukup. Kalau dekat keran kayak gitu ya, udah cukup. Karena saya panjangnya cuma 2 meter, jadi saya motornya putar balik gitu. Oke, di sini saya menggunakan sikat WC ya. Nah, sikat WC itu untuk di bawah bagian yang itu loh, yang standar 2, terus bagian kap-kap mesin yang di bawah yang agak-agak keras, terus bagian kolong-kolong spakbor belakang sama bagian shock ya.
Jadi kalau sikat WC kan bentuknya bulat gitu, jadi enak gitu, merata gitu dia, bisa diputar-putar juga gitu. Oke, ini bagian CVT masih dibersihin, digosok-gosok. Jadi buat teman-teman kalau nyuci motor itu lebih enak sendiri atau cuci steam gitu ya. Bukan karena nggak punya duit ya. Kalau cuci paling 20.000 gitu sebulan sekali mah mampu. Cuman kalau saya pribadi, saya ulangi, saya lebih suka nyuci sendiri karena lebih bisa mendetail tuh. Ini saya masih di belakang, di bawah lagi gosok-gosok ini. Digosok-gosok. Jadi sebenarnya gosoknya ini pun bukan pelan-pelan ya, tapi emang agak keras gitu. Jadi yang sejenis kayak tanah dicampur kayak bekas-bekas minyak oli gitu bisa hilang gitu. Nah, tahap berikutnya karena ini sudah seluruh bagian udah dicuci, maka tahap berikutnya adalah menggunakan sampo motor. Ini saya menggunakan sampo motor kit ya. Oke. Jadi pertama itu tahapnya itu disiram sambil digosok-gosok yang kayaknya ini kasar ataupun yang tebel gitu. Kemudian selanjutnya menggunakan sampo motor. Nih saya menggunakan sampo motor kit ya, langsung digosok pakai busa. Ini lagi di bagian joknya. Oke, di bagian bodi samping belakang. Gosok-gosok. Sebenarnya ini udah agak lumayan bersih gitu karena udah disiram dan digosok-gosok pakai sarung tangan kan. Tapi biar lebih mengkilap, biar lebih apa ya? Lebih seneng gitu ya, dalam artian biar kelihatan bersih gitu, maka harus diulangi pakai sabun. Gosok-gosok terus bagian plat belakang ya. Oh iya, buat teman-teman yang ini apa ya, nanyain plat motor saya ada di mana, itu yang bagian depan itu, yang pernah ada beberapa subscriber nanya itu plat motor depan itu taruh di mana gitu. Nah sebenarnya emang nggak dipasang. Tuh, ini nggak ada kan? Saya nggak dipasang, udah sekitar 2 tahun lebih lah nggak dipasang lah. Alhamdulillah jarak jauh kayak ke Subang, ke Ciamis, terus ke mudik, ke Jawa gitu, bolak-balik berapa kali, berapa puluh itu alhamdulillah aman. Oke, kita lanjut pencucian. Ini pencucian di bagian bodi depan kan kiri motor ya. Ini saya pun apa ya, cuci ini ya hanya ya iseng lah, bikin konten gitu cuci motor. Ini saya masih gosok-gosok menggunakan sabun bagian depan. Ya mau sabun mau cuci apa gitu. Tapi sebenarnya bagusnya itu ya harus menggunakan cuci motor ya, sampo cuci motor ya atau sabun cuci motor. Karena biar gak merusak cat lah atau warna asli daripada motor tersebut. Oke, ini di sela-sela yang klasper yang agak susah. Jadi emang kalau di situ ya bang agak susah gitu, harus sabar gitu, harus apalagi kalau yang paling susah yang ruangannya terbatas itu harus menggunakan kanebo. Jadi kanebonya dimasukin dulu terus ditarik-tarik gitu. Oke, ini di bagian kanan depan. Lanjut di bagian kanan belakang bodi masih digosok-gosok terus ya sampai keluar jinnya. Aduh. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, bantu subscribe ya, biar saya tuh bikin videonya tuh semangat gitu. Jangan malah di unsubscribe. Oke, kita bagian radiator ya. Nih. Pokoknya jangan sampai ada bagian yang belum disabunin gitu. Nah, sela-sela atau apa gitu, atau ruang-ruangan yang bisa dijangkau. Nah, jangan sampai, kita hanya perlu sabar sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bersih. Dan ini pencucian biasanya saya cuci motor itu sebelum nikah itu seminggu sekali rata-rata. Tapi semenjak menikah ini agak-agak sedikit males gitu ya. Bukan males sih sebenarnya, tapi karena waktunya belum pas gitu buat bersihin armor. Dulu sebelum nikah itu buset dah, setiap kotor langsung digas cuci. Kalau habis hujan-hujanan dipakai langsung bersihin. Oke, jadi ini udah selesai masalah menggunakan sabun cuci motor. Maka kita bilas dengan air lagi. Kita bilas-bilas. Jangan lupa untuk bagian dalam-dalamannya kita semprot ya.
biar makin bersih, biar makin kenceng. Ya, kalau motor saya ini dirancang bukan untuk kenceng sih sebenarnya, dirancang untuk senang gitu. Ini saya lagi nggak tahu nih ngambil apa nih, lupa. Ya, semprot lagi. Nah, ini saya udah mulai menggunakan kanebo, jadi biar tambah bersih, saya yang tahap terakhir itu menggunakan kanebo. Jadi kalau misalkan ada yang bisa agak sedikit debu kotor gitu, digosok-gosok pasti bersih. Oke, masih dibilas ya, masih dibilas. Kalau nyuci motor yang paling males itu sebenarnya di bagian mana ya? Kalau saya pribadi itu di bagian ini, di bagian pelek belakang sebelah kanan, karena ada cakram juga ya, itu agak sulit. Dan ini kawan-kawan, saya ini udah selesai dan sekarang waktunya pengeringan. Saya menggunakan lap kering ya, langsung sama kanebo dibersihin buat bagasi dalam motor. Oke, masih di bagian bagasi nih ya, biar bersihnya mantep pokoknya lah. Nah, ini mulai menggunakan handuk kering dengan harga sekitar 30 ribuan ya, kurang lebih. Kalau mau ada tanya-tanya silakan, komentar baik silakan, dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, lap terus sampai kinclong, sampai keluar jin. Ini kamera masih di bagian kiri ya. Ini lagi pembersihan tempat tangki bensin, bagian luarnya. Kita harus sering-sering bersihin ya, biar nggak karatan, biar bagus lah intinya. Masih dilap terus, sahabat gasken, gosok terus, digosok terus. Sekarang di bagian kanan ya, kita lap-lap, gosok kering. Jadi kenapa harus dilap kering? Jadi biar langsung bersih gitu. Kalau misalkan kayak pakai kanebo itu kayaknya kurang gitu, masih ada sedikit basah. Kalau pakai lap kering itu pokoknya langsung mantep lah, kayak keluar dari dealer. Coba komen kalian yang suka nyuci motor itu suka cuci sendiri ya. Oke, sekarang lagi di bagian depan, gosok terus. Emang DV ini keren ya, luar biasa. Bentukannya kayak robot tuh. Setelah kayak gitu tuh agak susah, makanya harus pakai kain dan bisa digosok-gosok, ditarik-tarik. Oke, ini di bagian spakbor depan, dilap terus. Bagian velgnya dilap terus. Ini bagian kolong dalam. Oke, jadi ini hasil akhir dari pencucian motor. Kalau untuk detailnya sebenarnya detailnya udah bersih banget ya. Tinggal nanti mau dikasih kayak penggilap, warna penggilap untuk bagian bodi kasar atau yang plastik dop ya, biar hitamnya jadi hitam pekat. Oke, itu saja. Terima kasih. Thank you for watching.